Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hamida dengan NIM 22017114 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan pengelompokan linguistik mikro dan konsep dan ruang lingkup kajian fonologi dan morfologi dari mata kuliah pengantar linguistik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Liusti, SPDM Hum. Konsep dan pengelompokan linguistik mikro dan konsep ruang lingkup fonologi dan morfologi. Yang pertama, konsep dan pengelompokan linguistik mikro. Linguistik mikro adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa yang kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Pengelompokan linguistik mikro terbagi menjadi dua, yaitu satu umum, satu fonologi. Fonologi yaitu membahas tentang bunyi bahasa yang ditinjau dari fungsinya. Yang kedua, morfologi. Morfologi yaitu membahas tentang kata dan pengelompokan kata, juga menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, serta pembentukannya. Yang ketiga, semantik, yaitu menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, ataupun konstekstual. Yang ketiga, sintaksis, yaitu menyelidiki satuan-satuan kata, satuan di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya, dan cara penyesuaiannya. Yang kedua, yaitu pengelompokan linguistik mikro berdasarkan bahasa tertentu terbagi menjadi 8. Yang pertama, linguistik deskriptif. Yang kedua, histeris. Yang ketiga, komparatif. Yang keempat, histeris komparatif. Yang kelima, diakronik. Yang keenam, sinkronik. Yang ketujuh, kontransif. Dan yang terakhir yaitu struktural. Selanjutnya, konsep dan ruang lingkup kajian fonologi dan morfologi. Yang pertama, fonologi. Fonologi berasal dari kata Yunani, yaitu fon yang artinya bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Yang kedua, objek kajian fonologi. Yang pertama, fonetik atau tata bunyi. Menurut Abdul Choer, fonetik yaitu bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi-bunyi tersebut apakah mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Menurut Choer, bunyi bahasa terbagi menjadi 3 jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu bagaimana alat-alat bicara manusia bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, yaitu bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudenya, dan intensitasnya. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu bagaimana mekanisme menerima bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Yang kedua yaitu fonemik atau tata fonem. Menurut Abdul Choer, fonemik adalah bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Selanjutnya, morfologi. Morfologi berasal dari dua kata, yaitu morf yang berarti bentuk dan katalogi yang berarti ilmu. Secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu yang mengenai bentuk. Yang kedua, objek kajian morfologi. Yang pertama, satuan morfologi. Satuan morfologi berupa morfem bebas dan afiks dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna dapat berupa akar atau dasar dan dapat berupa afiks. Morfem terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang tidak memiliki keterkaitan dengan morfem lain dan dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Contohnya, sepatu, meja, baju, dan lain-lain. Yang kedua, morfem terikat, yaitu morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Contohnya, kata yang. Yang kedua, proses morfologi. Yang pertama, proses afiksasi, yaitu proses yang disebut juga dengan proses pengimbuhan. Yang kedua, proses reduplikasi atau pengulangan. Proses reduplikasi adalah pengulangan suatu gramatik, baik seluruh maupun sebagian. Yang terakhir yaitu hubungan fonologi dan morfologi. Morfologi menurut Yule tahun 1985 adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari pembentukan kata. Fonologi menurut Al-Wasilah tahun 1985 merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari fungsi bahasa untuk membedakan dan mengidentifikasi kata-kata tertentu. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai konsep dan pengelompokan linguistik mikro dan konsep dan ruang lingkup kajian fonologi dan morfologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.